Hai, hari ini aku ingin baca bab keempat yang bertajuk Tim Audit. Maaf Pak, ada kartu lain? Tanyanya. Kenapa? Tanya Akbar heran. Maaf Pak, yang ini tidak bisa. Lalu Akbar menyerahkan kartu lain. Maaf Pak, ada kartu lain lagi. Yang ini juga gak bisa, ujar kasih itu lagi. Akbar menggantinya dengan kartu lain. Tapi sayang, semua kartu yang dia punya tidak dapat digunakan. Kenapa mas? Tanya Rachel karena Akbar terlalu lama di meja kasir. Ini sayang, kartuku tidak ada yang bisa digunakan. Sepertinya diblokir Kinan deh. Pakai kartu kamu dulu ya. Rachel menyerahkan kartunya ke kasir. Setelah menyelesaikan pembayaran, mereka segera keluar dari tempat tersebut. Mas, aku gak mau tahu ya. Uangku harus kamu ganti. Harusnya kan berbelanja kebutuhan anak kita itu kewajiban kamu. Ojek Rachel di dalam mobil. Iya sayang, pasti aku ganti kok. Tenang saja. Kok bisa sih mas? Kinan ngeblokir semua kartumu? Tanya Rachel heran. Iya, kartu-kartu itu dulu yang ngurus Kinan. Aku terima jadi saja. Terus uangnya bagaimana? Kan sayang. Biarin aja lah, gak seberapa kok. Gak sebanding dengan apa yang sudah aku ambil dari perusahaannya. Jawab Akbar sembari tersenyum. Rachel pun tersenyum. Benar juga ya, mereka tertawa bersama. Bagaimana bisnis karaoke mas? Tanya Rachel. Syukurlah, semakin lama pengunjung semakin banyak. Banyak pejabat dan pengusaha yang sering mampir. Jawab Akbar. Yang di Jalan Melati juga jalan. Sejauh ini semua lancar dan aman. Jalan Melati, Gang Enggrek, Jalan E, Yani dan Gang Jeruk semua aman terkendali. Agung memberi penjelasan. Yang di belakang karaoke juga aman. Mereka ada sidak gak sih mas bisnis gituan? Pernahlah beberapa kali, tinggal pinter-pinternya kita aja. Kita kan punya Pak Sanusi, jadi bisa dipastikan aman. Rachel mengangguk-angguk tanda mengerti. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali tim audit sudah sampai kantor bersama Pak Firman. Mereka segera menuju ruangan milik Kinan. Siapa mereka Pak? Tanya Kinan kepada Pak Firman. Mereka adalah tim audit dari perusahaan swasta bu. Jawab Pak Firman. Kinan memandang mereka heran. Melihat hal itu, Pak Firman minta mereka menunggu di lobi kantor. Setelah mereka keluar dari ruangan, Pak Firman memberikan penjelasan. Mereka tim audit terbaik bu. Saya sudah membuktikan sendiri kemampuan mereka dan track record mereka juga bagus. Apa bapak yakin? Mereka masih muda loh, tanya Kinan heran. Saya yakin bu, walaupun mereka masih muda, mereka sudah berpengalaman menyelesaikan berbagai kasus. Pak Firman memberi penjelasan. Apa mereka benar-benar bisa dipercaya? Ini menyangkut rahasia perusahaan loh. Seperti yang saya sampaikan tadi, track record mereka bagus. Mereka tidak akan mengecewakan ibu. Baik, saya percaya dengan bapak. Lakukan pemeriksaan secepatnya. Baik bu, permisi. Pak Firman segera meninggalkan ruangan Kinan dengan bawa surat kuasa dari sang big boss. Dia mengarahkan tim audit untuk segera melakukan pemeriksaan. Rombongan mereka berjalan tenang menuju divisi keuangan. Melihat rombongan tersebut, para karyawan sudah mulai kasak kusuk. Mendengar ada kehebohan, Pak Wisnu segera keluar dari ruangan wakil direkturnya menemui mereka. Selamat pagi Pak Firman, sapa Pak Wisnu. Selamat pagi Pak Wisnu. Apa kabar? Tanya Pak Firman ramah. Siapa mereka? Tanya Pak Wisnu tanpa basa-basi. Oh, mereka tim audit. Saya kesini mengantar mereka. Jawab Pak Firman tenang. Bagaimana bisa Anda bawa orang luar untuk melakukan audit perusahaan kita? Protes Pak Wisnu. Maaf Pak Wisnu, ini sudah kebijakan dari Bu Kinan. Beliau sudah memberikan surat perintah kepada mereka. Jawab Pak Firman. Kenapa bukan orang-orang kita yang melakukannya? Perusahaan kita punya tim sendiri dan mereka lebih berpengalaman. Mereka hanya anak kemarin sore, protes Pak Wisnu. Kalau mengenai hal itu, silakan tanya Bu Kinan sendiri. Pak Wisnu mendengus kesal mendengar jawaban itu. Dia masih belum puas. Maaf Pak Wisnu, saya permisi. Masih ada hal lain yang harus saya kerjakan. Pak Firman berpamitan kepada Pak Wisnu. Pak Nizam, saya permisi dulu. Saya harus kembali ke kantor. Kalau ada apa-apa, silakan temui Bu Kinan di ruangannya. Pak Firman segera berpamitan kepada Pak Nizam, kepala tim audit tersebut. Baik Pak Firman, sahut Pak Nizam. Pak Firman segera meninggalkan ruangan. Pun dengan Pak Wisnu, mesti hatinya dongkol. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sesampai di ruangannya, Pak Wisnu segera menemui Akbar. Selamat pagi Pak Akbar, sapanya. Selamat pagi Pak Wisnu, ada apa? Begini Pak, pagi ini tim audit mulai bekerja. Tapi Pak Wisnu menggantung ucapannya. Dia bingung harus mengatakan apa. Tapi apa? Pak, biarkan saja audit bekerja. Mereka sudah menyiapkan kambing hitam. Jadi bapak gak usah khawatir. Jawab Akbar santai.
Saya rasa kita harus khawatir, Pak Akbar, karena Bu Kinan tidak menggunakan tim kita. Maksudnya Bu Kinan bawa tim dari luar. Apa? Bagaimana bisa? Teriak Akbar. Saya juga kurang tahu, Pak Firman yang mengatur semua ini. Orang tua itu lagi, sialan. Sudah lama aku ingin menyingkirkannya, tetapi belum bisa. Akbar mulai gelisah. Bagaimana ini, Pak? Kalau sampai ketahuan, saya tidak mau terlibat. Saya hanya melaksanakan perintah Bapak. Jangan kurang ajar kamu, Wisnu. Kamu juga ikut menikmati uangnya, teriak Akbar. Maaf, Pak, tapi saya tidak mau dipenjara, sahut Pak Wisnu berusaha membela diri. Selidiki tim audit itu, kita bertemu nanti jam makan siang di restoran biasa, putus Akbar. Baik, Pak. Akbar menutup ponselnya. Sial, kenapa bisa kayak gini? Aku gak mau dipenjara. Aku harus bisa mendapatkan kepala audit itu. Jika aku beri uang dalam jumlahnya banyak, dia pasti bisa diajak bekerjasama, gumam Akbar. Kenapa sih, Mas? Kok kelihatan gelisah gitu? Tanya Rachel sembari bersandar di bahu suaminya. Gak apa-apa sayang, hanya ada sedikit masalah saja di kantor, jawab Akbar. Loh, Mas kan sudah gak kerja kok masih ngurusin kantor? Tanya Rachel heran. Iya, cuma tadi Pak Wisnu laporan saja. Udah, gak usah dipikirin. Mas, nanti setelah melahirkanku pengen buka butik deh, boleh ya? Lola, nanti adik kita bagaimana? Ya, kita pakai jasa babysitter dong. Aku gak mau kalau harus menyusui, nanti jadi kendor. Kita pakai sufor aja. Jangan dong sayang, kan kasihan. Nanti ajalah buka butiknya kalau anak kita sudah agak besar. Gak mau, aku pasti bosen kalau di rumah terus. Rachel mulai merajuk. Dipikir nanti lagi aja ya. Ya udah deh, terus rencana penceraian kamu sama Kinan bagaimana? Aku kan jadi istrinya sah kamu, bukan istri seperti ini.